ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Wilayah manusia, bumi. Luo Feng tiba di bumi melalui transportasi negara dewa. Meskipun tamu gunung duduk tiba di wilayah manusia, dia tidak pergi ke wilayah rahasia utama. Bagaimanapun, itu dijaga ketat, dan ada sekelompok besar master alam semesta. Bahkan tamu gunung duduk tidak bisa masuk tanpa diketahui. Luo Feng tiba di istananya di kota Yangzhou. Istananya hanya memiliki beberapa penjaga. Adapun Luos, mereka sudah berada di alam semesta primal. Guru, Luo Feng menoleh dan melihat ke timur laut. Dia bisa merasakan kekuatan yang memancar dari arah itu. Meski ada penjaga, mereka tidak bisa melihat Luo Feng berjalan melewati mereka. Mereka juga tidak menyadari kehadirannya. Setelah beberapa saat, dia memasuki sebuah taman raksasa di mana keluarga Luo menghargai pemandangan yang indah. Ada semua jenis tanaman dengan warna dan bentuk yang berbeda. Mereka semua menakjubkan. Ada juga berbagai binatang, dan tamu gunung duduk berdiri, bermain dengan burung berbulu biru. Guru, teriak Luo Feng. Taman ini terlihat bagus, kata tamu gunung duduk, bermain dengan burung itu. Kamu jelas-jelas mengundang seorang master untuk mendesain ini. Memang berbeda untuk memiliki kekuatan, kamu bahkan tidak perlu memberi perintah, dan makhluk berbakat yang tak terhitung jumlahnya akan melayanimu. Namun, aku seorang penyendiri tanpa kekuatan. Sepertinya aku perlu menemukan grup untuk menjadi master aliansi. Luo Feng tersenyum. Jika kamu bergabung dengan aliansi Hong. Lalu apa? Aku akan menjadi pemimpin aliansi Hong? Tamu gunung duduk melihat ke Luo Feng. Apakah manusia ingin aku menjadi pemimpin mereka? Luo Feng tersenyum canggung. Itu tidak mungkin. Ras manusia adalah ras puncak, dan tidak ada ras puncak yang akan mengakui pemimpin tertinggi dari ras lain sebagai pemimpin mereka. Kebanggaan yang tertanam dalam diri manusia melarang mereka melakukan itu. Mereka dapat menganggap tamu gunung duduk sebagai makhluk paling senior, tetapi mereka tidak akan memberikan banyak kekuatan kepada tamu gunung duduk. Bahkan jika kamu memberikan posisi itu kepadaku, aku tidak akan melakukannya. Tamu gunung yang duduk menggelengkan kepalanya. Umat manusia dalam bahaya sekarang, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin melawanmu. Aku tidak cukup bodoh untuk masuk ke aliansi Hong sekarang. Guru, kata Luo Feng. Kamu benar, umat manusia memang dalam bahaya, dan membutuhkan banyak bantuan. Bisakah guru bergabung dengan tim kita? Tamu gunung yang duduk-duduk di kursi hijau dan berkata, Luo Feng, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Anda sendirian di jalan untuk menjadi makhluk yang hebat, jadi saya tidak dapat banyak membantu Anda. Waktu Anda terjebak di jurang ke-9 adalah pengecualian, karena saya tidak tahu berapa lama Anda akan terjebak di sana. Adapun umat manusia, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli tentang manusia. Dengan Anda kekuatan, Anda 100% aman di alam semesta asli sekarang, belum lagi, Anda memiliki menara bintang dan perahu mausoleum. Saya tidak melihat alasan saya harus ikut campur. Petik 2. Luo Feng bingung. Itu adalah perusahaan No. Luo Feng mengira setidaknya ada harapan. Guru, katanya. Berhentilah bertanya, kata tamu gunung duduk. Aku tidak akan bergabung dengan manusia. Jangan katakan lagi, aku datang ke sini. Dia menatap Luo Feng. Karena terakhir kali kamu mengirim pesan kepadaku, kamu menyebutkan bahwa kamu memperoleh setetes darah dari makhluk agung dari peradaban kuno. Darah dewa memiliki kekuatan mental yang sangat besar, dan kamu ingin aku membuat harta yang sebenarnya dengan menggunakan itu? Luo Feng mengangguk. Ya, setetes darah dewa itu dapat menyebarkan kekuatan mentalnya ke segala arah. Namun, saya ingin memusatkannya ke satu arah, yang akan membuat kejutannya jauh lebih kuat. Bisakah Anda mencapainya, Guru? Aku sudah berjanji kepadamu bahwa setiap kali kamu membunuh seorang master alam semesta, aku akan membuat harta yang sebenarnya untukmu. Tamu gunung duduk tersenyum. Aku dengar kamu membunuh Demon Universe Master, jadi aku di sini. Luo Feng memiliki perasaan campur aduk. Wow, dia pikir. Gurunya begitu terpaku pada janji. Sepertinya gurunya sudah lama kembali ke alam semesta asli, tetapi dia baru datang setelah dia tahu muridnya telah membunuh seorang guru alam semesta. Beri aku darah dewa dulu, kata tamu gunung duduk. Oke,
Tapi kita harus memasuki ruang interlayer terlebih dahulu, kata Luo Feng. Mind shock ini terlalu kuat, dan aku tidak ingin menyakiti penduduk bumi. Setetes darah dewa itu mungkin memusnahkan semua manusia di bumi. Lagi pula, kekuatan mental bisa membuat penguasa alam semesta menderita, apalagi manusia biasa. Oke, tamu gunung yang duduk mengguncang tubuhnya, dan celah angkasa muncul. Tamu gunung duduk dan Luo Feng memasuki celah. Di dalam interlayer ruang ada fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, Luo Feng dan tamu gunung duduk muncul. Silakan lihat, guru, kata Luo Feng. Dia membalikkan tangannya, dan Boat of Mausoleum muncul. Itu tumbuh lebih besar dan berubah menjadi perahu sepanjang 10 meter. Setetes darah muncul dari Boat of Mausoleum dan muncul di atas perahu. Itu dikelilingi oleh halo hitam. Hong, hong, hong. Kejutan pikiran menyebar, menyerang Luo Feng dan tamu gunung duduk. Namun, bahkan Luo Feng bisa menahannya, apalagi tamu gunung duduk. Darah dewa, tamu gunung duduk mengangguk. Aku jarang melihat benda aneh seperti ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Untung, kata Luo Feng. Kamu juga butuh kekuatan, kata tamu gunung duduk. Kalau tidak, jika kamu tidak memiliki kemauan yang cukup kuat, kamu bahkan tidak bisa berada di dekatnya. Selain itu, barang berharga biasa tidak bisa menahan tetesan kekuatan dewa itu, dan kekuatan dewa biasa tidak bisa berada di dekatnya. Dia tersenyum. Banyak makhluk hebat bahkan tidak bisa mengekstraksi darah dewa itu. Luo Feng kagum bahwa tamu gunung duduk sudah bisa mengetahui begitu banyak bahkan sebelum mempelajarinya. Apakah Anda punya rencana, guru? Tanya Luo Feng. Kamu ingin membuat harta sejati dari setetes darah dewa ini dan memusatkan kejutan pikiran, bukan? Tamu gunung duduk mengangguk. Jika aku mengkonsumsi cukup bahan dan menghabiskan cukup waktu, aku bisa membuat harta sejati tertinggi darinya. Namun, itu akan memakan waktu lama, dan kemungkinan besar, aku akan gagal. Harta sejati tertinggi, kata Luo Feng. Aku hanya membutuhkan harta karun sejati untuk kemampuannya mengejutkan pikiran. Oke, kata tamu gunung duduk. Untuk kalian manusia, kukira benda berharga aneh yang bisa menyerang semua makhluk hebat dengan pikiran yang lebih rendah dari master tertinggi alam semesta lebih berguna daripada harta sejati tertinggi. Inti dari harta sejati ini adalah darah dewa. Yang perlu kulakukan hanyalah berkonsentrasi itu pikiran, jadi itu jauh lebih mudah daripada membuat harta karun sejati. Tidak sulit membuatnya, hanya butuh 3 hari untuk membuatnya. Adapun bahannya, tidak berharga. Saya punya banyak, jadi saya akan menggunakan apa saya memiliki. Luo Feng sangat gembira dan berkata, Guru, saya memiliki 2 tetes darah dewa. Bisakah Anda membuat 2 tetes? Tamu gunung duduk tercengang. Luo Feng menyeringai. Sejak memperoleh sayap putih, dia telah menggunakan poin kontribusinya untuk menukar banyak bahan berharga untuk ditelan sayap putih. Beberapa kerusakannya telah disembuhkan, dan genangan darah telah ditolak, membentuk setetes darah dewa. Dia memiliki total 2 tetes darah dewa sekarang. Saat dia melawan ras iblis, ada 1 penurunan di Boat of Mausoleum dan penurunan lainnya di Menara Bintang. Jangan mengandalkan itu. Tamu gunung yang duduk menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu bahwa untuk setiap master alam semesta yang kamu bunuh, aku bisa menjadikanmu harta yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya bagimu, dan bahannya tidak mahal, jadi aku akan menggunakan milikku. Namun, kamu harus membunuh yang lain. Master alam semesta jika Anda ingin saya membuat yang kedua. Guru, kata Luo Feng. Aku membunuh master alam semesta selama pertarungan, dan aku menggunakan Boat of Mausoleum untuk menangkap 3. Ketiganya sudah mati sekarang, jadi bisa dibilang aku membunuh mereka. Mati? Apakah mereka terbunuh di alam semesta primal? Tamu gunung yang duduk menggelengkan kepalanya. Itu tidak masuk hitungan. Kamu menggunakan asal mula alam semesta untuk membunuh mereka, bukan kekuatanmu sendiri. Luo Feng dibuat terdiam. Oke, memutuskan tamu gunung duduk. Aku hanya akan membuat 1 harta sejati untukmu. Jangan katakan lagi, kalau tidak, aku bahkan tidak akan membuat yang ini. Luo Feng hanya bisa menundukkan kepalanya dan setuju. Tamu gunung duduk mengeluarkan gunung hijaunya, dan setetes darah dewa jatuh di atasnya, yang dengan mudah menampungnya. Aku akan memberimu harta yang sebenarnya 3 hari dari sekarang, kata tamu gunung duduk.
Guru, kata Luo Feng, saya memperoleh warisan Sungai Duandong. Hah, warisan Sungai Duandong? Tamu gunung duduk berbalik dan melirik Luo Feng. Apakah kamu pikir kamu dapat membaca tentang bagaimana kamu melampaui inkarnasi di bawah pikiran asli? Luo Feng bingung. Aku tidak bisa. Maka itu tidak berguna. Tamu gunung yang duduk menggelengkan kepalanya. Aku yang terbaik dalam membuat harta sejati di samudra semesta. Kecuali itu informasi tentang transendensi inkarnasi, itu tidak berguna bagiku. Aku hanya selangkah lagi. Luo Feng berkedip. Sialan, pikirnya. Dia telah merencanakan untuk memberi tahu tamu gunung duduk sesuatu tentang informasi tentang master tertinggi alam semesta di warisan Sungai Duandong, tetapi tamu gunung duduk tidak peduli tentang itu. Kamu akan mengerti setelah kamu mencapai levelku. Informasinya tidak berguna, kata tamu gunung duduk. Seperti gurumu, pemimpin kota Primal Chaos. Dia mungkin juga terjebak pada langkah terakhir, dan dia hanya bisa menjadi master tertinggi alam semesta setelah melakukan terobosan itu. Pengalaman pelatihan yang kamu miliki juga tidak berguna baginya. Pengalaman pelatihan adalah berguna bagi mereka yang belum mencapai batas, tetapi tidak berguna bagi mereka yang telah mencapai batas. Namun, meskipun itu tidak berguna bagiku, belum ada makhluk lain di alam semesta asli yang telah mencapai batas master tertinggi alam semesta, bahkan mendiang pencipta kapak besar. Hanya asal guru yang mencapai batasnya. Jika dia tidak ditekan, dia mungkin sudah melampaui inkarnasi. Tamu gunung duduk menatap Luo Feng. Semua penguasa tertinggi alam semesta itu ingin melampaui inkarnasi, jadi kamu harus waspada terhadap mereka. Bahkan dewa binatang tua dan 3 dewa leluhur. Oke. Bagi saya hanya penonton. Tamu gunung duduk tertawa dan menghilang dalam badai luar angkasa. Luo Feng berdiri di kejauhan. Luo Feng duduk di taman, memegang bola kristal berwarna-warni. Ada lingkaran cahaya pada bola, dan lingkaran cahaya ini menyatu pada satu titik yang tampak seperti bola mata. Bola kristal adalah harta sejati yang ditinggalkan oleh tamu gunung duduk. Guru duduk tamu gunung memang tidak mau ikut campur. Dia pergi tepat setelah memberi saya harta yang sebenarnya ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tamu gunung duduk memberi Luo Feng bola kristal dan berkata, segel jejak hidup Anda di atasnya, dan kemudian itu akan mengenali Anda sebagai tuannya. Jangan berpikir untuk memasukkan saya ke ras manusia. Ingat, Anda perlu membunuh yang lain master alam semesta jika kamu ingin aku menjadikanmu harta sejati. Tentu saja, ini hanya janji ketika kamu masih seorang ksatria alam semesta. Ketika kamu menjadi master alam semesta, persyaratannya akan lebih tinggi. Dia kemudian berteleportasi dan pergi. Bola kristal ini. Luo Feng melihat bola kristal di tangannya, dan jejak kekuatan dewa menyentuhnya. Jejak hidupnya disegel pada bola kristal. Tidak heran itu dibuat oleh guru. Tidak ada informasi sama sekali. Luo Feng tersenyum. Barang-barang berharga yang lahir di bintang aslinya sering berisi informasi terperinci. Adapun barang-barang berharga yang dibuat oleh gurunya, itu tergantung pada suasana hati tamu gunung duduk. Jika menurutnya perlu, akan ada beberapa informasi di dalamnya. Kalau tidak akan ada informasi. Namun, ini mudah digunakan. Luo Feng segera tahu cara menggunakan bola kristal. Hanya ada satu tingkat ukiran untuk mengontrol bola kristal, dan kekuatan mental darah dewa akan berteriak langsung dari mata bola kristal. Bahkan seorang ksatria alam semesta akan mampu mengendarainya. Ini harta sejati yang sangat sederhana. Luo Feng berseru. Jika bukan karena darah dewa, itu hanya akan menjadi harta sejati biasa. Itu terlihat seperti bola mata, dan intinya adalah setetes darah dari makhluk besar dari peradaban kuno, jadi saya akan menyebutnya kuno. Mata dewa. Harta sejati, mata dewa kuno. Harta karun sejati yang levelnya sulit diukur tetapi memiliki kekuatan destruktif terhadap penguasa alam semesta lebih penting daripada harta sejati tertinggi dalam perang ras. So, Luo Feng memperoleh mata dewa kuno dan kembali ke wilayah rahasia utama. Pemimpin gerombolan. Pemimpin gerombolan. Luo Feng berjalan di antara istana, dan semua ksatria alam semesta, pejuang abadi, dan penguasa sektor memberi hormat padanya. Perang. Luo Feng bisa merasakan master alam semesta di sekelilingnya. Banyak master alam semesta berkumpul di istana tempat pemimpin kota Primal Chaos tinggal. Mereka semua bersiap untuk perang yang akan datang.
Luo Feng, makhluk berjalan keluar dari istana utama. Itu adalah tubuh asli pemimpin kota Primal Chaos. Guru, Luo Feng menyapanya. Apakah kamu datang ke sini untukku? Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng. Umat manusia menghadapi bahaya yang belum pernah dihadapi sebelumnya, dan istana utama pemimpin kota Primal Chaos adalah intinya. Dia mengendalikan seluruh situasi dan menerima kekuatan yang datang untuk membantu manusia. Biasanya, tidak ada yang akan mengunjungi pemimpin kota Primal Chaos jika tidak ada urusan serius. Ya, Lu Feng mengangguk. Darah Saleh telah diubah menjadi harta sejati. Tetesan darah dewa itu berubah menjadi harta karun sejati? Pemimpin kota Primal Chaos terkejut dan gembira. Dia, bersama dengan Luo Feng, Darkness Master, dan Guru Peng Gong sudah lama mengetahui tentang darah dewa. Adapun Master Alam Semesta lainnya, mereka tidak tahu. Apakah itu Master Pengrajin atau tamu gunung duduk? Pemimpin kota Primal Chaos mau tidak mau bertanya. Tamu gunung duduk, kata Lu Feng. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Beberapa rahasia perlu ditutupi ketika dia lemah. Namun, dia jauh lebih kuat sekarang, dan dia tidak perlu khawatir. Tidak ada yang berani mencoba mengepungnya dan menyita barang-barang berharganya. Planet rumahmu, bumi, diciptakan oleh makhluk hebat itu. Seharusnya aku mengira kamu memiliki hubungan dengannya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Apakah kamu memintanya untuk membantu kami? Ya, tapi dia bilang tidak. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada kejutan. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki master tertinggi alam semesta di pihak kami, jadi kami berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tamu gunung duduk sangat cerdas, jadi dia tidak akan bergabung. Bagaimana dengan harta yang sebenarnya? Luo Feng menyeringai. Mereka yang pikirannya berada di bawah master tertinggi alam semesta tidak dapat menolaknya. Sebelumnya, kekuatan darah dewa disebarkan, sehingga pikiran tingkat batas dari para master alam semesta mampu menahannya. Sekarang, hanya pikiran master tertinggi alam semesta yang bisa menolaknya. Luar biasa! Pemimpin kota Primal Chaos sangat gembira. Dengan harta sejati ini, 90% master alam semesta akan menjadi tidak berguna, dan kita mungkin dapat menangkap beberapa master alam semesta. Harta sejati ini lebih berguna daripada harta sejati tertinggi. Benar, kata Luo Feng dengan anggukan. Ini berharga dapat mengubah dunia, itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Aku akan memikirkan bagaimana mempersiapkan perang. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Kamu juga harus melatih dirimu sendiri. Ketika kamu menjadi master alam semesta, tekanan pada kita akan sangat berkurang. Saya mengerti. Luo Feng pergi. Faktanya, avatar dari kekuatan ketuhanannya telah tinggal di ruang warisan sepanjang waktu, dan dia telah memahami hukum di tempat di mana waktu berlalu 10.000 kali lebih cepat daripada di luar. Dia telah mencapai batas hukum emas dan ruang angkasa, dan yang dia butuhkan hanyalah inspirasi terakhir untuk menjadi master alam semesta. Begitu dia menjadi master alam semesta, tubuh Mosa dan tubuh lautan jauhnya akan memiliki kekuatan di level 6 tingkat atas juga. Dan kemudian Luo Feng akan memiliki 4 tubuh di level 6 tingkat atas. Namun, master tertinggi alam semesta tidak memiliki banyak tubuh, mereka hanya bisa memiliki kekuatan di tingkat 6 tingkat atas di alam semesta asli, itulah sebabnya pemimpin kota Primal Chaos berharap Luo Feng menjadi master alam semesta. Suatu hari dalam ruang warisan adalah 30 tahun di luar, kata Luo Feng. Mungkin butuh puluhan era untuk mendapatkan terobosan atau hanya puluhan tahun, jika saya beruntung. Luo Feng juga cemas, tapi dia tahu kecemasan tidak akan membantunya. Hanya inspirasi yang bisa melakukan triknya. Wilayah ras iblis gelap dan sunyi. Hong, panjang. Negara Dewa Ungu raksasa muncul, dan jejak cahaya hijau bersinar, diikuti oleh sebuah kapal raksasa. Sebuah oval hitam muncul dalam cahaya putih. Teh mimpi, Sokhorn. Permaisuri. Otomat. 4 pikiran berkomunikasi satu sama lain. Dan kemudian jejak cahaya terbang keluar dari oval ungu, kapal kuno, dan oval hitam. Makhluk dengan kekuatan yang kuat berdiri di langit. Hua. Yang terbesar adalah 4 master tertinggi, ular perak raksasa, binatang aneh dengan cangkang gigi gergaji bergerigi, permaisuri ras serangga yang cantik, dan semua ratu klan serangga yang mengelilinginya.
Di kejauhan, oval raksasa itu menunjukkan 9 mata. Dia adalah dewa ayah dari ras robot. Ada master alam semesta robot di sekelilingnya. Menurut rencana kami, kata Sok Demon Ancestor, Permaisuri, Anda memiliki istana harta karun tertinggi, dan 80 master alam semesta akan tinggal di istana. Anda akan menyerang pada saat yang sama untuk membentuk kekuatan terbesar. Adapun ras iblis dan ras robot, kami masing-masing akan melindungi 16 master alam semesta. Oke. Kami akan mendistribusikan tugas sekarang. Perang tersebut akan menjadi perang terbesar, melibatkan kekuatan terbanyak dalam sejarah alam semesta asli. Beberapa kekuatan telah bergabung dengan umat manusia, namun lebih banyak kekuatan yang menganggap manusia akan kalah. Beberapa kekuatan tetap netral. Adapun ras penjara, ras kristal, aliansi binatang luar angkasa, sekolah dewa leluhur, dan aliansi wilayah utara, mereka tidak pergi ke sana karena mereka belum menyuarakan sikap mereka. Ada lebih dari 80 master alam semesta dari 3 ras, dan hampir 80 master alam semesta menawarkan bantuan mereka. Beberapa master alam semesta tidak bisa hilang, dan beberapa master alam semesta dari kekuatan lain disandera, jadi mereka tetap tinggal di alam semesta mini. Ada total 4 master tertinggi alam semesta dan 112 master alam semesta. Kali ini, kita akan berakting bersama, kata si oval hitam. Selain itu, lebih banyak ras akan bergabung dengan kita. Hanya guru kegelapan, pemimpin gerombolan Bima Sakti, dan Tuan Penggong yang memiliki kekuatan tingkat atas. Saya sendiri yang bisa menangani Tuan Kegelapan dan Tuan Penggong. Adapun Luo Feng, dia memang luar biasa, tapi Permaisuri cukup kuat untuk menghadapinya. Permaisuri serangga mengangguk di kejauhan. Sok Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor akan memimpin 112 penguasa alam semesta untuk melawan umat manusia, kata Dewa Ayah. Kita memiliki keunggulan mutlak, dan kita harus dan akan berhasil. Membunuh, raung makhluk besar dari 3 ras. Membunuh, ras anak perusahaan juga meraung. Membunuh, raung semua makhluk di langit, termasuk golongan darah dan daging, golongan batu, dan golongan logam. Di wilayah manusia di alam semesta primal, Luo Feng duduk bersila di ketinggian di aula. Tanpa dinding di sekitarnya untuk menghalangi pandangannya, dia bisa melihat jauh ke kejauhan di dalam ruang hampa tak berujung di bangunan istana megah lainnya. Dalam persiapan untuk pertempuran yang akan segera terjadi, Luo Feng telah melakukan yang terbaik saat dia berlatih keras dan berkultivasi dengan teliti. Namun dia mungkin telah mencapai titik di mana ada kemacetan yang tidak bisa diburu-buru. Untuk menerobos kemacetan kritis, ada banyak faktor yang dapat membawa pencerahan mendadak, baik itu perubahan alam semesta atau terlibat dalam perkelahian dengan makhluk besar lainnya di tengah jalan atau bahkan selama proses teleportasi. Singkatnya, ada kemungkinan terobosan saat seseorang berhasil mendapatkan pemahaman. Tausan Treasure River yang perkasa menyebar untuk menutupi wilayah beberapa tahun cahaya saat suara itu bergema di benak Luo Feng secara instan. Luo Feng, pergilah ke aula utama secepat mungkin. Guru, Luo Feng segera membuka matanya. Perang di sini? Tanpa ragu, Luo Feng bangkit. Sua. Dengan teleportasi instan, dia menghilang. Di dalam istana yang tenang tinggal banyak makhluk besar dari ras lain. Mereka bercokol di suatu daerah tertentu baik berupa barisan pegunungan maupun berbentuk menyerupai bakso yang berwarna hijau total. Banyak pasang mata pada tubuh yang saleh ini dapat membuat hati seseorang bergetar. Penguasa alam semesta untuk ras lain ini tidak jauh dari satu sama lain, dan mereka tersebar di sekitar istana pemimpin kota Primal Chaos. Mereka semua menunggu perang tiba. Mereka sadar akan bahaya ikut serta dalam perang ini, tetapi bahaya dan keuntungannya berhubungan satu sama lain. Jika aliansi manusia bisa menjadi alam semesta tanah suci ketiga, maka dengan bergabung dengan aliansi tersebut, setidaknya ras mereka sendiri akan dialokasikan sebagian dari ruang warisan mereka sendiri. Sebagai penguasa alam semesta tingkat tinggi dari ras mereka, mereka akan dapat hidup lebih lama. Selanjutnya, manusia akan memberikan sebagian dari pengalaman bagaimana menjadi master tertinggi alam semesta dari seorang master alam semesta. Mereka sadar bahwa manusia mungkin tidak memberitahu mereka segalanya, tetapi mungkin mereka akan membagikan 1/10 dari apa yang mereka ketahui. Atau mungkin sesedikit 1%, yang lebih baik daripada tidak tahu sama sekali.
Selama mereka mengetahui sebagian kecil, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Untuk ras kita. Untuk ras kita. Berbagai master alam semesta semuanya memiliki satu pikiran. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, mereka harus bertarung. Untuk pertarungan ini, mereka telah menerobos masuk. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat, tetapi pada saat yang sama, ini adalah perang, jadi ada juga risiko pemusnahan. Tak lama kemudian, Thousand Treasure River yang perkasa menyebar lagi, saat suara pemimpin kota Primal Chaos bergema di telinga setiap penguasa alam semesta. Para master alam semesta yang terhormat, tolong pergi ke aula utama secepat mungkin. Itu datang. Akhirnya, di sini. Perang. Para master alam semesta ini dari ras yang berbeda telah menunggu lama sekali, dan setiap orang memiliki perasaan mulai dari kegembiraan hingga kegelisahan hingga kegilaan. Namun, mereka semua sudah siap. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah berteleportasi. Di alam semesta primal, di dalam aula utama istana pemimpin kota Primal Chaos, banyak sosok mulai muncul entah dari mana. Jumlah makhluk agung yang berkumpul di aula terus meningkat dari 60 menjadi 70 menjadi 80 menjadi 90. Dalam sekejap, semua orang telah tiba di aula yang sama. Kemudian keheningan menguasai. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri di tangga-tangga dan melihat ke bawah. Bahkan sampai saat itu, dia sendiri belum pernah duduk di singgasana itu sebelumnya. Yang terhormat semuanya, dia memulai. Makhluk besar yang berdiri di bawah termasuk manusia, beberapa ras milik aliansi Hong, dan beberapa ras yang bukan milik kelompok atau kekuatan utama manapun. Tentu saja, sejak mereka bergabung dengan kaum manusia, semua ras yang tersebar secara alami akan menjadi bagian dari aliansi Hong. Di antara kerumunan besar makhluk super di aula besar itu, yang berdiri di garis depan adalah bentuk Luo Feng bersayap perak, dengan pedang tersandang di belakang punggungnya. Cabi Penggong Master dengan perut buncitnya yang besar berpegangan pada Yan Junrod. Dan Master Kegelapan berjubah hitam memancarkan aura mematikan yang diam-diam. Setan, klan serangga, dan ras robot sudah mulai bergerak, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga ras telah bergabung satu sama lain kali ini. Rupanya, setelah kami mengajari mereka pelajaran yang begitu keras dengan menyebabkan mereka kehilangan 6 tuan alam semesta mereka, tidak satupun dari ketiga ras itu yang berani menyerang wilayah manusia kita sendirian. Mereka sangat takut, sekarang, mereka hanya berani maju setelah bergabung. Senyum mulai terbentuk di wajah makhluk besar di bawahnya segera. Benar, jadi bagaimana jika ada 3 ras? Mereka terlalu takut pada ras manusia dan hanya bisa bergerak setelah mereka bergabung. Saat ini, mereka sudah berkumpul. Kurasa mereka akan segera mengambil tindakan. Pemimpin kota Primal Chaos memandangi banyak penguasa alam semesta. Sekarang, mari kita ikuti rencana awal kita. Perang ini, semua penguasa alam semesta yang ikut serta, selain pemimpin gerombolan Bima Sakti, penguasa kegelapan, dan penguasa Penggong, yang memiliki hak otonom untuk mengambil tindakan, semuanya akan menjadi hitam. Menara penjara. Cukup banyak master alam semesta yang mencatat jejak kelegaan. Menara penjara hitam adalah harta sejati tertinggi. Di dalam, tingkat keamanan secara alami jauh lebih tinggi. Tentu saja, selama perang yang sebenarnya, mereka tidak akan bersembunyi di dalam menara. Jika tidak, siapa yang akan menyerang musuh? Mereka semua harus ditempatkan di titik keluar menara penjara hitam di mana tidak ada penghalang. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa menyerang dunia luar. Namun, jika mereka bisa menyerang dunia luar, itu berarti dunia luar bisa membalas melalui rute yang sama. Tapi karena mereka berada di titik keluar yang juga merupakan titik masuk, mereka pasti bisa bersembunyi di kedalaman menara penjara hitam kapan saja, yang jauh lebih baik daripada berada di ruang kosong tanpa perisai sama sekali. Tuan Kegelapan, Primal Chaos City memandang ke arah adik laki-lakinya. Darkness Master sedikit mengangguk, mengulurkan tangannya. Piramida hitam muncul di tengah telapak tangannya. Menara penjara hitam, Master alam semesta dari ras lain semuanya memandang dengan mata berbinar. Ini adalah harta sejati tertinggi? Mereka, dari ras mereka sendiri yang tersebar, tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memiliki harta karun sejati yang begitu tinggi. Pergi. Master Kegelapan memanipulasinya dengan pikirannya, dan seketika, menara penjara hitam terbang ke tengah aula besar dan meluas dengan cepat menjadi piramida yang menjulang tinggi.
Di sekelilingnya, 3 pintu samping muncul bersamaan. Harta karun sejati tertinggi ini memiliki pintu samping dan 1 pintu utama, seperti bagaimana tingkat pertama Menara Bintang memiliki banyak pintu samping di sekeliling perbatasannya, sementara bagian bawahnya dapat terbelah untuk membentuk jurang yang dalam yang akan menelan semuanya. Atau seperti Boat of Mausoleum, di mana bagian bawah kapal bisa terbelah hingga membentuk pintu masuk yang sangat besar. Tapi Boat of Mausoleum tidak memiliki kemampuan hisap, sehingga pintu kabin yang lebih kecil di sepanjang tepinya lebih sering digunakan. "Semuanya, silakan masuk," kata pemimpin kota Primal Chaos. Mengikuti perintahnya, Long Yang Master, Ice Mountain Master, dan Deserted Mirror Master dari umat manusia masuk tanpa ragu-ragu. Master alam semesta lainnya ragu-ragu sebentar dan bertukar pandang. Kemudian, satu persatu, mereka masuk juga. Sesaat kemudian, di dalam aula besar itu, hanya menara penjara hitam yang tersisa dengan pemimpin kota Primal Chaos, Luo Feng, Kegelapan, dan Peng Gong. "Kegelapan," kata pemimpin kota Primal Chaos dengan sungguh-sungguh. "Di sini, ada total 21 anggota yang berasal dari aliansi Hong Kami dan juga 70 tambahan baru yang telah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan kami. Semuanya, total 91. Semua akan berada di bawah komando Anda. Ini akan menjadi milik kami sumber kekuatan paling penting." Dengan bergabungnya 91 dari mereka, master tertinggi alam semesta manapun dapat dihancurkan atau disingkirkan dari akalnya. Bagaimana 91 dari mereka harus dikelompokkan dan bagaimana mereka akan menyerang atau bertahan terserah kebijaksanaan Anda. Dicatat, Master Kegelapan mengangguk, dan tanpa sepatah kata pun, dia melangkah ke menara penjara hitam. Dia adalah penguasa menara penjara hitam, itulah sebabnya dia bisa mengendalikan ras lain itu. Saat ada yang mencoba bermain-main, Darkness Master dapat mengirim anggota itu ke penjara abadi di dalam menara penjara hitam. Bahkan jika seseorang mencoba melarikan diri, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari kekuatan hisap yang kuat dari harta karun sejati yang tertinggi itu. Dalam perang ini, tugas utama Darkness Master adalah mengelola grup yang terdiri dari 91 Master alam semesta ini. Faktanya, peluang dari berbagai ras ini untuk melarikan diri pada saat kritis tidaklah tinggi. Ini karena dari 92 Master alam semesta yang bergabung dengan kaum manusia, hanya 70 dari mereka yang akan ikut serta dalam perang. 22 lainnya akan tetap berada di alam semesta asli. Mereka harus memainkan peran sebagai sandera. Misalnya, jika ras tertentu memiliki 3 penguasa alam semesta, 2 akan melangkah ke medan perang sementara yang lain akan tetap tinggal di alam semesta asli. Alasan ras manusia untuk strategi semacam itu tentu saja agar garis keturunan ras lain ini memiliki kesinambungan. Mereka harus membagi risiko sebanyak mungkin. Ras lain tahu alasan sebenarnya mengapa manusia melakukan itu, tapi mereka tidak menunjukkan penolakan. Sebenarnya, iblis, ras robot, dan klan serangga melakukan hal yang sama. Luo Feng, Peng Gong, sisanya terserah kalian berdua. Pemimpin kota Primal Chaos melihat ke arah Luo Feng dan Peng Gong Master. Guru Luo Feng dan Peng Gong mengangguk. Kemudian Luo Feng melambai, dan seketika, sebuah kapal mendarat di aula utama. Itu adalah perahu mausoleum. "Ayo pergi," kata Luo Feng. Bersama dengan Guru Peng Gong, pasangan itu terbang langsung ke perahu mausoleum. "Berangkat ke markas alam semesta virtual kita dan tunggu di sana dengan sabar," pemimpin kota Primal Chaos memerintahkan. Hong, Hong. Menara penjara hitam dan perahu mausoleum berteleportasi dan menghilang pada saat bersamaan. Markas besar alam semesta virtual pada awalnya adalah tempat berkumpulnya Master Domain, penguasa sektor, dan pejuang abadi dari perusahaan alam semesta virtual, sedangkan wilayah rahasia utama lebih tersembunyi. Untuk 2 tempat ini, yang satu diketahui secara terbuka, dan yang lainnya disembunyikan secara diam-diam. Satu menangani berbagai hal mendasar, sementara yang lain menangani hal-hal tingkat tinggi seperti pengembangan bakat inti. Markas besar alam semesta virtual dan wilayah rahasia primal keduanya memiliki lorong alam semesta yang menuju ke alam semesta primal. Itu juga tempat yang harus dilindungi manusia. Berdasarkan spekulasi, jika musuh ingin menyerang, mereka kemungkinan akan menyerang salah satu dari keduanya, entah markas alam semesta virtual atau wilayah rahasia primal. Dan kedua tempat ini sekarang dilengkapi dengan baik dengan pendirian lorong negara dewa yang stabil.
Jika musuh menyerang wilayah rahasia utama, mereka dapat segera mundur. Piramida hitam dan kapal tua keduanya mengambang di ruang kosong di atas markas alam semesta virtual. Luo Feng, apakah kamu gugup? Guru Peng Gong bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Luo Feng menghela napas dalam-dalam dan melihat ke arah Peng Gong di sisinya. Ini adalah aliansi dari 3 ras lain, dan berdasarkan informasi yang kami miliki, meskipun sejumlah ras yang tersebar datang kepada kami, ada juga yang pergi ke 3 ras lainnya. Dan mereka memiliki 4 penguasa tertinggi. Ketika kita benar-benar melawan mereka, semua master tertinggi ini memiliki keunggulan atas kita. Karena master tertinggi awalnya menggunakan kekuatan tempur tingkat ke-7 atau bahkan kekuatan tempur tingkat 8, di bawah penindasan alam semesta primal, yang paling bisa mereka lakukan adalah tingkat ke-6 sebagai yang teratas. Inilah mengapa mereka benar-benar dapat melakukan banyak tugas tanpa masalah, seperti memanipulasi serangan jarak jauh sambil terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dan pada saat yang sama, melepaskan kekuatan tempur di tingkat ke-6 sebagai yang teratas. Seorang master tertinggi dengan mudah mampu menghadapi 2 lawan pada saat yang sama. Selama perang dengan iblis sebelumnya, ini telah menjadi jelas bagi semua orang. Dan Dewa Ayah dari ras otomat dan permaisuri Bakrace, ketika menghadapi mereka 1 lawan 1, mereka berdua jauh lebih kuat daripada leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi, bisik Luo Feng. Ini adalah perang yang sulit yang kita hadapi. Kami masih memiliki harapan untuk memenangkan perang ini, jawab Guru Peng Gong. Lu Feng mengangguk, meskipun dia masih merasakan beban itu di hatinya. Karena Dewa Ayah dari ras otomat dan permaisuri Bak sangat terampil dalam pertempuran kelompok, dan mereka memiliki teknik aneh yang sangat tidak dapat diprediksi. Seseorang sudah bisa melihat 1 atau 2 pandangan dari mengamati pertempuran antara ras robot dan serangga. Luo Feng, Peng Gong, kegelapan, ini adalah koordinatnya. Kekuatan gabungan dari 3 ras baru saja tiba di sini melalui transportasi negara dewa mereka. Pemimpin kota primal Chaos dengan cepat memberitahu Luo Feng, kegelapan, dan Peng Gong melalui alam semesta virtual. Dipahami. Dicatat. Berangkat sekarang. Luo Feng dan 2 lainnya tetap sangat fokus, karena mereka tidak boleh terganggu. Sua. Piramida hitam dan kapal tua berteleportasi satu demi satu menuju koordinat yang jauh. Koordinatnya sangat dekat dengan markas alam semesta virtual, tetapi Luo Feng dan kawan-kawan hanya perlu berteleportasi dalam jarak sekitar 300 tahun cahaya untuk tiba di sana. Di kejauhan, ada beberapa planet gurun yang sepi dan sepi. Di samping planet-planet gurun ini, ada tingkat bintang pada tahap terakhirnya yang masih memancarkan sinar redup dan redup. Itu adalah tempat ini di langit yang diterangi bintang. Bola ungu raksasa, bejana tua, dan oval hitam semuanya ada di ruang hampa. Mereka memancarkan kekuatan menindas tanpa akhir yang menyebabkan ruang dan waktu menjadi berkerut. Bahkan tingkat bintang yang jauh mulai bergetar di bawah penindasan ini dan mulai mengalami perubahan drastis. Hong. Bejana tua dari peradaban kuno dan piramida hitam itu muncul pada saat yang bersamaan. Kekuatan bersatu dari 3 ras, perkemahan manusia, semua berkumpul di ruang ini.